Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi di ibadah online PK Smart Jemaat Efrata Donohu 31 Januari 2020. Apa kabar hari ini? Ya, kita berharap semuanya kita dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Ya, adik-adik kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun sepekan yang lalu. Semoga semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin dengar-dengaran kepada mama papa di rumah dan terlebih lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu mari saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kita bangkit berdiri, mari kita puji nama Tuhan dari pujian Selamat Pagi Tuhan. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, tambah indahnya. Adik-adik, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Priska. Dengan penuh kasih, disilahkan. Adik-adik, kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarkan boleh jadi hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkati ibadah kami, seluruh guru-guru kami yang akan bertugas, Tuhan Yesus saja memberikan hikmat dan pengetahuan sehingga dapat memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Inilah doa kami, dengar sempurnakan, kami berdoa. Amin. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni segala kesalahan kita semua. Allah tetap setia mengasihi kita saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita sambut, kita puji nama Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyi firman Tuhan ku dengar. Sekali lagi ya, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita akan masuk dalam doa pembacaan firman Tuhan dengan penuh kasih. Kakak Risti disilahkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Untuk itu, semuanya sikap berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggumu boleh lagi beribadah secara online. Berkati kami semua ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau urapi kami sehingga kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Kakak Meti yang akan bercerita, Engkau berkati juga ya Tuhan sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik semua, apakah kalian telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Tentunya kakak yakin sudah siap. Baik, kalau begitu mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita buka Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan semua, mari kita membacanya bersama-sama ya. Kita mulai. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 berbunyi. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya.
sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga telah, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, tema renungan kita pada saat ini adalah berbagi kabar baik. Kita sudah membaca firman Tuhan, di mana kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita sudah dibebaskan dari hukuman dan kita diselamatkan. Nah, adik-adik, keselamatan itu kita peroleh ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh hadiah yang istimewa, yaitu keselamatan, hidup yang kekal. Dan itu adalah kabar baik. Saling berbagi merupakan kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita bagi? Yaitu kabar baik. Kabar baik yang seperti apa ya? Nah, kabar baik yang dimaksud yaitu keselamatan yang sudah Tuhan bagikan kepada kita. Hadiah istimewa itu telah kita terima dan itu adalah kabar baik. Itu adalah suatu karunia yang luar biasa dari Tuhan. Nah, itulah yang akan kita bagikan, yang akan menceritakan kabar baik. Menceritakan kabar baik itu tentu saja jauh lebih menyenangkan ya daripada kita menceritakan kabar yang tidak baik. Menceritakan kabar baik sangat mudah adik-adik untuk disampaikan kepada semua orang. Dan semua orang juga pasti sangat senang mendengarkan kabar baik. Nah, sekarang apa kabar baik yang akan kita bagikan itu? Seperti yang kakak sudah katakan sebelumnya, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pada kita manusia. Tetapi manusia yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itulah yang akan memperolehnya. Keselamatan itu diberikan kepada siapapun, namun banyak orang yang belum menerimanya. Maka tugas kita adalah berbagi. Berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus. Kita menceritakan kabar baik itu, yaitu keselamatan. Menceritakan Injil. Terus Injil itu apa lagi ya? Nah, Injil itu yaitu keselamatan itu adik-adik. Orang bisa melihat Injil yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada manusia melalui kelahiran Tuhan Yesus, melalui kematian Tuhan Yesus, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian dia nanti akan datang kembali ke dunia ini adik-adik. Nah, itulah Injil. Dan itu yang akan kita kabarkan
Adik-adik, orang lain itu bisa melihat Injil loh dalam diri kita. Orang lain boleh melihat kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, kita harus taat kepada firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu ada dalam diri kita. Sehingga orang lain bisa melihat Injil itu di dalam diri kita. Dan adik-adik tahu, itu juga sudah merupakan cara kita loh membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Ketika kita taat, ketika kita disiplin, ketika kita rajin, ketika kita berbicara ramah kepada orang-orang di sekitar kita maupun di tempat dimanapun kita berada. Nah, orang lain akan melihat Injil itu di dalam diri kita. Secara langsung adik-adik, itu berarti apa? Itu berarti kita sudah membagikan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kalian mengerti ya? Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada saat ini. Orang yang berbahagia, adik-adik, ialah orang yang melakukan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan terus-menerus, tidak pernah berhenti sampai selama-lamanya, sampai waktu yang Tuhan tentukan. Nah adik-adik, mari kita menjalani tahun 2021 ini dengan penuh semangat. Jangan pernah mengabaikan firman Tuhan ya, karena firman Tuhan adalah keselamatan yang kekal, kekuatan kita, dan kita harus mengabarkannya kepada orang lain. Baik melalui perkataan kita, tetapi terutama melalui kehidupan kita. Amin. Ya adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk merespon firman tersebut, mari kita mengangkat pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kita lanjut, kita harus bersaksi di dunia. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Dipersilakan kepada Ibu Rosalina untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami sudah dengar boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami selaku anak-anak. Ya Bapa di surga, biarlah hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, Tuhan berkati dalam kehidupannya, beri hikmat kepada hamba-Mu sehingga senantiasa boleh melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa di surga, berkati kami anak-anak yang sudah beribadah kepadamu saat ini. Biarlah apa yang kami sudah lakukan boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan.
Dan kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan memberkati, melindungi kami semua sepanjang hari-hari yang akan kami lewati ke depan. Tuhan kiranya menjauhkan kami dari segala hal-hal yang membahayakan kehidupan kami, kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, khususnya COVID-19 yang masih mewabah saat ini. Kami menyatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya semua itu boleh jauh dari kami, sehingga kehidupan kami selaku anak-anak tetap aman dalam lindungan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh berada di rumah bersama orang tua, melaksanakan aktivitas kami tanpa gangguan dan tanpa takut oleh hal-hal yang dapat membahayakan kehidupan kami, karena Engkau beserta dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ketika kami belajar, Tuhan tuntun perjalanan, Tuhan berkati kami. Ketika kami membantu orang tua di rumah, belajar atau apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan menolong kami, beri hikmat kepada kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa boleh bermanfaat dengan baik. Dan kepada-Mu Tuhan kami serahkan juga orang tua kami, mampukan orang tua kami untuk membimbing kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah tiap-tiap hari orang tua kami boleh diberkati dalam tugas pekerjaannya untuk mendapatkan berkat-berkat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Kami teringat akan teman-teman kami kalau ada dalam kelemahan tubuh. Yang kami ingat Adelia Sitompul, kiranya Tuhan senantiasa menyembuhkan dari penyakit yang dialaminya, boleh disembuhkan dengan sebaik mungkin. Ya Tuhan, demikian juga kalau ada yang lain kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kasih dan berkat Tuhan mengasihinya, memberkati makanan minuman yang dikonsumsi untuk boleh memperoleh kekuatan kesehatan prima kembali. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkuasa atas bangsa Indonesia ini, Engkau yang akan memimpin untuk menuju pada hal-hal yang lebih baik. Beri kemampuan kepada Bapak Presiden untuk menangani setiap hal yang saat ini boleh terjadi, sehingga negara kami ke depannya Tuhan tetap aman dalam lindungan pemeliharaan Tuhan. Jauh dari pandemi COVID yang saat ini mewabah. Kiranya demi hari boleh diatasi dan nantinya boleh pulih kembali sebagai mana sedia kala. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa buat para janda yatim piatu, biarlah tangan Tuhan menjangkau mereka, mengasihi mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan tiap-tiap hari. Kami pengasuh guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan kami Tuhan dalam pelayanan kami, mampukan kami, beri hikmat kepada kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab ini, sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk bersama-sama beribadah kembali dalam ibadah online sekolah minggu, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dalam suasana sukacita memuji Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, sambut kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang pada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya, dilipat dengan baik. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan. Dipersilakan kepada Pak Henok untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan,
setelah kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, maka tiba saatnya kita menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena tak henti-hentinya Engkau memberkati hidup kami. Walaupun kami belum memiliki pekerjaan sendiri-sendiri, tetapi kami percaya atas pekerjaan yang Engkau karuniakan dan berkat-berkat-Mu yang Engkau telah karuniakan kepada orang tua kami ataupun kepada orang-orang terdekat kami. Itu akan menjadi sarana bagi kami untuk dapat memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Pada saat ini ya Allah, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan, biarlah apa yang kami telah persembahkan kepadamu pada saat ini, Engkau memberkati supaya dapat dipergunakan untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu kebaktian Rebanjamu di tempat ini dan dimanapun persembahan ini dapat dialamatkan. Bagi anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan mereka. Pakai hidup mereka sebagai alat kesaksian-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya dimanapun mereka berada, hidup mereka menjadi berkat bagi sesama. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan orang-orang tua kami dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan berkati usaha pekerjaan orang tua kami, supaya dari dalamnya berkat-Mu mengalir, dan berkat itu juga dapat dialirkan kepada kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu, untuk kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat bagi hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengangkat pujian, Aku Anak Terang. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup dan berkat. Dipersilakan kepada Ibu Kori untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami bersyukur karena kasih kemurahan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Ibadah kami telah selesai. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati kami semuanya sepanjang minggu ke depan, sehingga pada saat minggu mendatang kami dapat lagi berkumpul seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih karena sudah bersikap manis mengikuti ibadah dari awal sampai berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.